Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. For me, this is not just a beautiful quote, but a reminder that education is the key. It's not only about books, numbers, or exams, but about how we are shaped to become wiser, more skilled, and more caring. Hello everyone, my name is Muhammad Aifu Mardani Kunyanto, but you can simply call me Aifu. I was born in Sidoarjo on 5th May 2009, and now I'm a student of Antartika High School Sidoarjo. I believe that being a student today is not only about learning inside the classroom, but about how we bring positive change to society, both in the real world and in the digital world. Di era digital saat ini, kita tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dua dunia ini saling berhubungan, membentuk ruang baru di mana kita bekerja, belajar, bahkan saling berinteraksi. Namun, bersama dengan itu, hadir juga tantangan baru yang perlu kita hadapi dengan bijak. Itulah mengapa kita perlu menjadi cyber smart, cerdas dalam memanfaatkan teknologi, dan sekaligus cyber safe, bijak dalam menjaga keamanan diri. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Cerdas tanpa aman bisa berbahaya. Aman tanpa cerdas bisa membuat kita tertinggal. Contohnya sederhana, ketika kita membagikan data pribadi ke internet, kita harus tahu risiko apa yang mungkin terjadi. Saat membaca berita, kita perlu memastikan kebenarannya agar tidak mudah terjebak dalam hoax. Dan yang paling penting, kita harus menolak godaan judi online. Karena itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak mental, keuangan, dan masa depan generasi muda. Being smart is not enough. We must also be safe. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah sebuah alat. Yang menentukan apakah alat itu membawa kebaikan atau keburukan adalah diri kita sendiri. Berbicara soal dunia digital, saya pribadi memiliki bakat dan keahlian yang saya tekuni. Sejak kecil, saya sudah senang menggambar. Dan ketika mengenal dunia digital, saya mulai mengembangkan kemampuan digital drawing. Selain itu, saya juga menguasai editing desain grafis, baik editing poster maupun infografis. Dengan keahlian ini, saya bisa menuangkan ide-ide dalam bentuk visual yang menarik, tidak hanya berguna untuk lomba, tapi juga mendukung kegiatan sekolah maupun organisasi. Dan satu lagi yang menjadi kekuatan saya adalah public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum melatih saya untuk lebih percaya diri, menyampaikan gagasan dengan jelas, sekaligus menginspirasi orang lain. Selain mengembangkan bakat dan minat, saya juga aktif berorganisasi. Saat SMP, saya bergabung dengan Pramuka. Di sana, saya belajar arti kerjasama, kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Saya juga dipercaya untuk menjabat sebagai ketua lapangan, sekaligus berhasil meraih beberapa kejuaraan kepramukaan bersama regu saya. Saat masuk SMA, saya memperluas pengalaman saya dengan mengikuti OSIS dan Paskibra. OSIS melatih saya berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyusun kerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan Paskibra membentuk mental disiplin, ketegasan, dan kekompakan. Dua organisasi ini melatih saya untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, sekaligus mengasah jiwa kepemimpinan. Bagi saya, perjalanan sebagai seorang pelajar itu tidak pernah mudah. Ada saat di mana saya merasa ragu, ada kalanya ingin menyerah, dan tidak jarang muncul di pikiran saya, apakah usaha saya selama ini akan terbayar? Namun, dari proses itu saya belajar bahwa setiap kerja keras tidak akan sia-sia. Salah satu bukti nyata dari perjalanan itu adalah ketika saya dan tim saya meraih medali emas dalam ajang Indonesia International Applied Science Project Olympiad tahun 2024 skala internasional. Setelah Idul Adha, saya juga bersyukur bisa meraih beberapa prestasi yang semakin memperkaya perjalanan saya. Di antaranya, juara 3 Business Plan Competition IGFest 2025, juara 3 Poster Digital dan Lomba 2025, Bronze Medal Young International Science Fair 2024, juara 1 Pidato Bahasa Inggris Porseni MTS 2023, dan juara 1 Seni Gambar Porseni 2021. Bagi saya, semua prestasi ini bukanlah sekedar penghargaan, melainkan cerita perjalanan, sebuah bukti bahwa setiap usaha, sekecil apapun bisa membawa kita ke sesuatu yang lebih besar. Semua pencapaian itu tentu tidak lepas dari dukungan sekolah saya, SMA Antartika Sidoarjo, yang selalu memberi ruang bagi siswa-siswinya untuk tumbuh dan berkembang.
Di sekolah ini, kami tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di kelas, tetapi juga difasilitasi untuk mengembangkan bakat dan minat melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Guru-guru yang peduli, lingkungan yang kondusif, serta beragam kegiatan ekstrakurikuler membuat setiap siswa memiliki kesempatan untuk bersinar. Bahkan, di tahun ini, lebih dari 200 siswa-siswi SMA Antartika Sidoarjo berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri. Hal ini membuktikan bahwa sekolah kami tidak hanya mencetak siswa berprestasi di akademik, tapi juga membangun generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. Berbicara soal budaya Jawa Timur, kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah tari Bujang Ganong. Dengan topeng merah menyala, rambut gondrong, dan ekspresi wajah yang dinamis, Bujang Ganong menggambarkan patih muda yang energik dan pandai berkelahi. Makna Bujang Ganong jauh lebih dari sekedar hiburan. Bujang Ganong berawal dari cerita rakyat Ponorogo. Ia adalah patih muda yang cekatan, jenaka, dan sakti dari Raja Klana Sewandana yang mendirikan kerajaan Bantar Angin. Dalam pertunjukan reok Ponorogo, ia memerankan utusan raja yang kocak namun berkemampuan hebat, dengan wajah buruk rupa yang menutupi sifat loyal dan hatinya yang lembut. Bujang Ganong juga merupakan tokoh yang digambarkan sebagai pahlawan rakyat yang melalui kelucuannya menyampaikan sindiran sosial atau pesan penting kepada penonton dan pemimpin, serta memberikan hiburan di tengah pertunjukan. Tari Bujang Ganong mengajarkan kita untuk tetap bersemangat, setia pada tujuan, dan berani menghadapi keterbatasan. Budaya mengajarkan kita tentang loyalitas, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang menjadi bekal bagi kita, generasi muda, untuk menorehkan keberhasilan. Ada beberapa pilar utama yang dapat kita pegang untuk menggapai prestasi. Pertama, jangan takut untuk mencoba. Gagal itu wajar, tapi menyerah sebelum mencoba itu yang membuat kita berhasil berkembang. Kedua, disiplin dan konsisten. Prestasi tidak datang dalam sehari, tapi lahir ketika kita terus mencoba, bahkan ketika kita lelah. Ketiga, tetap rendah hati, karena semua orang adalah guru dan selalu ada hal baru yang dapat kita pelajari. And last but not least, perbanyak doa, karena usaha tanpa diiringi dengan doa tidak ada artinya. Ingatlah, prestasi bukan hanya milik mereka yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling gigih. Kalau ada semut di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. I'm Aifu and I'm ready to be part of Duta Pelajar SMA Awards 2025.